Takkan pernah sia-sia.
Shalom, selamat pagi Bapak dan sekalian. Selamat tahun baru. Kita sudah memasuki di tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Biar kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan akan selalu menyertai kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu pengharapan tidak mengecewakan. Bapak dan sekalian, semua manusia sebelum memasuki tahun yang baru, mereka pasti ada satu harapan. Ada satu harapan yang baru. Ada satu pengharapan yang baru. Dia menginginkan sesuatu harapan yang baik. Ada target baru. Satu perusahaan dia menentukan target yang baru. Di hari yang baru. Di tahun yang baru. Untuk memasuki dalam sepanjang tahun yang baru. Dia memiliki satu target yang baru. Memiliki satu tujuan yang baru, memiliki satu visi yang baru, di mana di dalam dunia usaha dia menetapkan sesuatu hal harus lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Di dalam dunia pendidikan pasti semua orang menginginkan satu harapan yang baru. Dia pasti harus lebih sukses dibandingkan dengan tahun yang lalu. Di dalam sebuah keluarga pasti semua orang menginginkan memiliki satu keluarga yang lebih baik, lebih harmonis, lebih dekat dengan Tuhan dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Semua orang menginginkan semua sukses. Semua orang menginginkan diberkati Tuhan dengan berkat yang berlimpah. Ada satu pengharapan yang baru yang diingini oleh semua manusia. Apa artinya pengharapan? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti daripada pengharapan yaitu sesuatu yang diharapkan. Pengharapan yaitu suatu keinginan supaya bisa menjadi suatu kenyataan. Pengharapan artinya orang yang diharapkan atau orang yang dapat dipercaya itu sesuai dengan keinginan kita. Bapak Ibu sekalian, setiap kita pasti mengharapkan sesuatu yang baik. Setiap kita pasti mengharapkan sesuatu yang terbaik terjadi dalam kehidupan kita. Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Memasuki tahun yang baru, kita memiliki satu pengharapan supaya Tuhan memberikan kita umur yang panjang. Tuhan memberikan kita kesehatan. Tuhan memberikan kita berkat-berkat yang berlimpah. Namun kenyataannya tidaklah selalu terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mari kita baca di dalam Roma 5 ayat yang kedua sampai dengan yang kelima. Pengharapan seperti apa yang tidak mengecewakan di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Roma 5 ayat 2 sampai dengan yang kelima. Firman Tuhan katakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Suatu firman Tuhan yang sangat menguatkan di dalam kehidupan kita memasuki hari yang baru, memasuki tahun yang baru. Kita tahu sesuai apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kita memiliki satu pengharapan yang tidak mengecewakan. Di sini dikatakan bahwa di ayat yang kedua, kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Kita bisa memiliki kasih karunia hanya oleh karena iman. Pada saat kita memiliki iman untuk masuk dalam kasih karunia, di mana di dalam kasih karunia itu kita bisa bermegah di dalam pengharapan dan memperoleh
kemuliaan Allah. Dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus itu satu pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah itu sudah dicurahkan dalam hati kita. Dan oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Pengharapan itu adalah proses. Di dalam ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat, dikatakan bahwa bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan satu pengharapan. Bapak-bapak sekalian, di sini kita bisa tahu, bisa lihat bahwa pengharapan itu adalah hasil akhir dari seluruh proses. Urutannya yaitu apa? Ada kesengsaraan, ada ketekunan, ada tahan uji, baru ada pengharapan. Pengharapan bukan sesuatu yang dikatakan di depan, tetapi melalui proses. Apabila kita ingin mendapatkan satu pengharapan yang tidak mengecewakan, harus melalui proses ini, yaitu proses melalui kesengsaraan, ketekunan, dan tahan uji. Barulah kita memiliki satu pengharapan. Mengapa banyak orang menjadi kecewa? Karena mereka menaruh harapannya itu ada di depan. Dia tidak mau melalui proses. Inilah sifat daripada manusia. Manusia inginnya segala sesuatu instan. Pada saat dia menghadapi suatu masalah, pada saat dia menghadapi suatu kesengsaraan, pada saat dia menghadapi cobaan dalam kehidupannya, maunya dia semua bisa selesai serba instan. Dan kenapa dia menaruh harapannya di depan? Pada saat dia menaruh harapannya di depan, maka pengharapan itu bisa mengecewakan dalam kehidupannya. Bapak-bapak sekalian, karena pada saat kita mengalami masalah, karena hal yang pertama yang kita lakukan, kita berharap pada manusia. Kita punya pengertian bahwa pada saat kita mengandalkan kekayaan kita, pada saat kita mengandalkan kekuatan sendiri, pada saat kita mengandalkan jabatan kita dan lain sebagainya, kita punya pengertian bahwa semuanya itu bisa selesai dengan baik. Itu bisa selesai dengan cepat. Bahkan apa yang kita harapkan itu bisa terpenuhi sesuai dengan keinginan kita. Tapi kenyataannya banyak orang menjadi kecewa. Karena harapan yang dia taruh adalah harapan di depan. Dia tidak mau melalui proses. Apa yang diharapkan dari manusia itu bersifat sementara. Manusia itu mudah berubah. Manusia itu memiliki kecenderungan. Dia memperhitungkan untung rugi. Kalau dia menguntungkan aku mau menolong dia. Dia mulai memperhitungkan untung rugi. Manusia cenderung untuk take and give. Pada saat dia menerima apa dari dia, baru dia mau memberikan. Inilah kecenderungan daripada sifat manusia yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga orang mulai memanfaatkan orang lain demi keuntungan dirinya sendiri. Inilah prinsip-prinsip hidup orang dunia. Kalau dia menguntungkan, aku mau membantu dia. Tapi kalau dia tidak menguntungkan, aku tidak akan membantu dia. Pada saat orang itu bisa melakukan untuk kita, barulah kita baik dengan dia. Inilah semua prinsip-prinsip daripada orang dunia yang lakukan. Bapak-bapak sekalian, inilah contoh apabila kita menaruh pengharapan kita di depan. Pada saat kita menaruh pengharapan kita di depan, maka kita akan gampang kecewa. Sehingga banyak sekali orang merasa kecewa. Banyak sekali orang dikecewakan karena dia hanya menaruh pengharapan pada manusia. Tetapi pada saat kita menaruh pengharapan kita pada Yesus, kepada kasih karunia Allah, dan oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita, maka pengharapan dari Yesus itu adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Asalkan apa? Kita mau mengalami suatu proses dalam kehidupan kita. Yaitu apa?
pada saat kita mengalami proses, yaitu dalam kesengsaraan kita, dalam masalah kita, dalam cobaan kita yang kita hadapi, ada satu ketekunan. Di dalam ketekunan itu, pada saat kita bertekun menghadapi segala sesuatu, masalah yang kita hadapi, dan pada saat kita tahan uji, maka kita akan mendapati satu pengharapan di dalam Kristus Yesus. Kondisi saat ini, kadang kita sedang diuji kesabaran kita. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi satu masalah, melalui mungkin sakit penyakit yang Tuhan izinkan kita alami pada saat ini. Di saat inilah Tuhan ingin melihat bagaimana ketekunan kita. Apakah kita mau bertekun kepada Tuhan, mau bertekun dalam menghadapi segala masalah yang kita hadapi. Melalui pekerjaan kita juga semakin berat yang kita lihat. Bukannya pekerjaan tambah tahun, tambah ringan, tetapi pekerjaan kita yang kita hadapi semakin tahun semakin berat. Kita menghadapi tekanan yang semakin kuat. Tuntutan manajemen perusahaan bukannya makin ringan, bahkan semakin tahun akan semakin berat. Karena apa? Karena pengaruh daripada lingkungan sekitar kita. Karena tuntutan daripada persaingan yang ada. Kita pada saat kita tekun dan kita ada ketekunan dalam kehidupan kita, mau melakukan semuanya dengan tekun. Kita sabar, kita ada ketaatan, dan mau setia kepada Tuhan. Dan pada saat kita tahan uji, tahan dalam ujian iman kita, tahan dalam menghadapi tekanan, tahan di dalam mengalami proses kehidupan, maka kita akan mendapatkan satu pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Kristus Yesus. Karena kita tahu bahwa di dalam Yesus ada satu kepastian keselamatan. Di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Di dalam Yesus ada masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang terjamin karena kita bersama dengan Tuhan. Sehingga pada saat kita memasuki tahun yang baru ini, kita harus memiliki satu keyakinan di dalam hati kita bahwa kita memiliki Tuhan yang besar. Dia sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Apa yang dirancangkan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan adalah Allah Immanuel. Dia akan selalu menyertai kita. Dia selalu beserta dengan kita dimanapun kita berada. Oleh karena itu, janganlah kita takut, janganlah kita khawatir. Di dalam Yesus kita bisa bermegah di dalam pengharapan, dan kita akan menerima kemuliaan Allah. Ini semua karena kasih karunia Allah yang telah dicurahkan dalam kita, dan Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Sehingga apapun yang akan kita kerjakan di tahun 2021, tantangan apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang kita hadapi, cobaan apapun yang akan kita alami, bersama-sama dengan Yesus, kita bisa melakukan perkara yang besar. Semuanya ini dapat berjalan dengan baik asal kita bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pada saat kita berjalan bersama Yesus, kita akan mengalami satu keberhasilan di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Sehingga kalau kita memiliki pengharapan di dalam Yesus adalah pengharapan yang tidak akan mengecewakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pentingnya kita memiliki pengharapan bersama dengan Yesus dan selalu berharap hanya kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kita alami, apapun yang akan kita lakukan bersama dengan Tuhan, tidak ada sesuatu yang mustahil. Kita dapat melewati semuanya itu. Dan kita akan mengalami satu keberhasilan demi keberhasilan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan berharap pada manusia. Terkutuklah manusia yang mengandalkan akan kekuatan manusia. Tetapi andalkanlah Tuhan di dalam kehidupanmu. Maka segala sesuatunya Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru. Memasuki tahun yang baru, ada pengharapan yang baru, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan sediakan bagi kita semuanya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati.